Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya kembali menganalisis sebuah karya sastra. Kali ini dengan menggunakan pendekatan stilistika. Objek kajian saya kali ini adalah sebuah lagu yang berjudul Berita Kepada Kawan, karya dari Ebit GAD. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui apa sih itu pendekatan stilistika. Stilistika atau ilmu bahasa merupakan cabang ilmu linguistik yang menganalisis karya sastra dengan mengkaji unsur-unsur bahasa sebagai medium karya sastra yang digunakan oleh para sastrawan. Sehingga nanti dapat terlihat nih bagaimana sastrawan tersebut menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu dalam menuangkan gagasan pada setiap karya sastranya. Aspek-aspek yang akan saya kaji dalam lagu Berita Kepada Kawan adalah dalam penggunaan majas dan penggunaan citraan yang terdapat pada lirik lagu tersebut. Sekarang langsung saja kita simak kajian yang pertama, yaitu majas. Terdapat beberapa majas dalam lirik lagu Berita Kepada Kawan, yaitu majas hiperbola, majas metafora, majas anafora, majas litotes, dan majas personifikasi. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu majas tersebut secara lebih mendalam lagi. Majas yang pertama yaitu majas hiperbola. Hiperbola adalah suatu jenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang sengaja dilebih-lebihkan, baik dari segi jumlahnya, ukurannya, maupun sifatnya, dengan maksud untuk memperhebat ataupun meningkatkan kesan serta pengaruhnya. Dalam lagu ini, majas hiperbola terdapat pada kutipan lirik berikut. Tubuhku terguncang, dihempas batu jalanan. Lirik ini diartikan sebagai suatu perasaan hancur yang luar biasa yang disebabkan oleh kepedihan hidup yang ia lihat dan ia rasakan ketika itu. Sengaja menggunakan frasa tubuhku terguncang agar terkesan lebih mempertegas atau memperhebat rasanya, yang sesuai dengan maksud penggunaan majas hiperbola tadi. Kita lanjut ke majas yang kedua, yaitu majas metafora. Majas metafora yaitu majas yang menggunakan pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan ataupun perbandingan sifatnya. Dalam lagu ini, majas metafora terdapat pada kutipan lirik berikut. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Lirik ini tergolong metafora karena merupakan cerita kiasan yang melukiskan sesuatu berdasarkan persamaan sifatnya. Nah, maksud dari ditelan bencana di sini bukan bermakna ditelan yang sesungguhnya, tetapi maksudnya orang tuanya meninggal karena tertimbun bencana longsor yang terjadi di negerinya. Majas metafora juga terdapat pada kutipan lirik berikut. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Pada frasa bersahabat bukanlah dalam artian sahabat yang sesungguhnya, melainkan sebuah kiasan yang menggambarkan hidup bersama, hidup berdampingan, dan lain sebagainya. Majas yang selanjutnya yaitu majas anafora. Majas anafora ialah majas repetisi yang berupa perulangan kata pertama pada setiap baris atau setiap kalimat. Dalam lagu ini, majas anafora terdapat pada kutipan lirik berikut. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Lirik ini tergolong anafora karena terdapat pengulangan kata tetapi pada kata pertama di setiap baris tersebut.
Majas yang selanjutnya adalah majas litotes. Majas litotes adalah salah satu jenis gaya bahasa yang berisi pernyataan-pernyataan yang sengaja disederhanakan, dikecil-kecilkan ataupun dikurangi, yang berbeda dari kenyataan sebenarnya. Dalam lagu ini, majas litotes terdapat pada kutipan lirik berikut. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Lirik ini mempunyai makna bahwa Tuhan murka terhadap tingkah laku kita. Namun pernyataan tersebut disederhanakan dengan menggunakan frasa bosan. Majas yang selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut bersikap seperti manusia. Dalam lagu ini, majas personifikasi terdapat dalam kutipan lirik berikut. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Lirik ini mengisyaratkan bahwa si penyair akan memberitahu sebuah kabar kepada karang, ombak, dan matahari, seolah-olah mereka bisa mendengar selayaknya manusia, padahal kenyataannya tidak. Majas personifikasi juga terdapat pada kutipan lirik lagu berikut. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Lirik ini mengisyaratkan si penyair bertanya kepada rumput yang bergoyang, seolah-olah rumput itu bisa menjawab pertanyaannya selayaknya manusia, padahal kenyataannya tidak, karena rumput tidak bisa berbicara. Aspek kajian yang selanjutnya adalah citraan. Dalam lagu Berita Kepada Kawan terdapat beberapa citraan, yaitu citraan perasaan, citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan perabaan. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Citraan yang pertama yaitu citraan perasaan. Citraan perasaan tergambar dalam lirik-lirik berikut. Yang pertama, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Yang kedua, selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Yang ketiga, gembala kecil menangis sedih. Yang keempat, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Citraan yang kedua adalah citraan penglihatan. Citraan penglihatan terlukiskan pada lirik berikut. Yang pertama, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Yang kedua, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Yang ketiga, hati tergetar menampak kering rerumputan. Citraan yang selanjutnya yaitu citraan pendengaran. Citraan pendengaran terlukiskan dalam lirik lagu berikut. Yang pertama, kawan coba dengar apa jawabnya. Yang kedua, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Nah, citraan yang terakhir adalah citraan peraba. Citraan peraba tergambar dalam lirik-lirik lagu berikut. Yang pertama, tubuhku terguncang di hempas batu jalanan. Yang kedua, di tanah kering bebatuan. Demikianlah tadi hasil analisis saya dengan menggunakan pendekatan stilistika pada lagu Berita Kepada Kawan karya Ebit GAD.